Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Indra Pahala sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Pada kali ini kita akan menyimak presentasi yang disampaikan oleh mahasiswa saya dari kelas S1 Akuntansi B angkatan 2022. Untuk semuanya ya, selamat menyimak. Semoga presentasi pada kali ini bermanfaat buat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi S1 Akuntansi. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi pada mata kuliah akuntansi perpajakan, khususnya materi akuntansi aset tetap. Sebelum kami menjelaskan materi yang akan kami bahas, kami dari kelompok 6 akan menyebutkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Wardana dengan NIM 17066220008. Yang kedua ada Imade Wisnu dengan NIM 17066222103. Dan yang terakhir ada Dwiki Ahdan Fadilah dengan NIM 17066220075. Materi akuntansi dan aset tetap. Aset tetap, pengertiannya adalah aktiva tetap adalah aktiva yang memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan di dalam kegiatan normal perusahaan. Atau menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16 revisi 2007, menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nilai aktiva tetap dinilai dengan nilai perolehannya. Selanjutnya jenis aset tetap. Itu ada 2. Yang pertama ada aset tetap tidak dapat disusutkan, dan yang kedua ada aset tetap dapat disusutkan. Yang jenis pertama, aset tetap tidak dapat disusutkan. Aset tetap yang tidak dapat disusutkan adalah aset yang mempunyai umur dan masa manfaat yang tidak terbatas. Misalnya tanah untuk bangunan kantor atau untuk bangunan pabrik. Harga perlahan atas tanah tersebut tidak perlu disusutkan karena masa manfaatnya tidak terbatas. Yang kedua, ada aset tetap dapat disusutkan. Aset tetap yang dapat disusutkan adalah aset yang umur atau masa manfaatnya terbatas. Jenis dari aset tetap yang dapat disusutkan terdiri dari 2 kelompok. Yaitu yang pertama adalah aset tetap yang bila masa manfaatnya berakhir dapat diganti dengan aset yang sejenis. Aset jenis ini harga perolehannya dapat dialokasikan dengan cara menyusutkan atau depresiasi. Misalnya bangunan, kendaraan, mesin-mesin, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Yang kedua, aset tetap yang bila pada masa manfaatnya telah berakhir tidak dapat digantikan dengan aset yang sejenis. Harga perolehannya dapat dialokasikan dengan cara menyusutkan atau depresi. Misalnya tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Selanjutnya di sini ada nilai perolehan. Nilai perolehan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tetap sampai dengan aktiva tersebut dapat digunakan. Komponen nilai perolehan, yang pertama ada harga perolehan. Adalah harga perolehan awal aktiva tetap dan biaya impor setelah dipotong dengan diskon dan potongan lain. Yang kedua ada biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung untuk membawa aktiva tersebut sampai dengan bisa digunakan. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung adalah biaya imbalan pekerja, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instasi dan perakitan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya penggolongan aktiva tetap menurut substansinya. Yang pertama ada aktiva tetap berwujud. Merupakan aktiva tetap yang memiliki wujud dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Diperoleh dari pembelian, pertukaran, atau pembangunan sendiri. Contoh seperti tanah, gedung, peralatan, dan mesin. Yang kedua, aktiva tetap tidak berwujud. Merupakan aktiva tetap yang tidak memiliki wujud, yang merupakan kekayaan perusahaan yang muncul dari hak kontraktual. Contohnya seperti franchise, hak merek dagang, hak cipta, dan hak paten. Penyusutan aktiva tetap. Penyusutan adalah alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya. Penyusutan dilakukan karena masa manfaat dari sebuah aktiva akan berkurang secara berangsur-angsur atau proporsional. Beberapa faktor-faktor penyusutan itu yaitu beberapanya yaitu ada harga perolehan, nilai residu dasar penyusutan, dan umur aktiva. Metode penyusutan aktiva tetap. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11, metode penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Metode garis lurus penyusutan menggunakan metode garis lurus akan menyusutkan nilai perolehan dari aktiva yang sama besar selama masa manfaat dari aktiva tetap tersebut. Yang kedua, metode saldo menurun. Metode saldo menurun menyusutkan aktiva dengan menerapkan dasar penyusutan terhadap nilai buku sisa dan pada akhir masa manfaat akan disusutkan sekaligus seluruh sisa nilai buku. Rumus metode garis lurus yaitu penyusutan sama dengan nilai perolehan dikali dasar penyusutan. Dan rumus untuk metode saldo menurun yaitu ada penyusutan sama dengan nilai sisa buku dikali tarif penyusutan, di mana nilai sisa buku sama dengan nilai perolehan dikurang dengan nilai sisa. Selanjutnya ada tabel tentang metode garis lurus. Dasar penyusutan. Kelompok aktiva tetap berwujud, bukan bangunan. Masa manfaat dan tarif penyusutannya tidak ada. Untuk kelompok aktiva tetap berwujud, kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun, maka tarif penyusutannya 25%. Untuk kelompok 2, masa manfaatnya 8 tahun, dan tarif penyusutannya 12,5%. Untuk kelompok 3, masa manfaatnya 16 tahun, dan tarif penyusutannya 6,25%. Untuk kelompok 4, masa manfaat 20 tahun, dan tarif penyusutan 5%. Untuk bangunan permanen, masa manfaat 20 tahun dan tarif penyusutannya sebesar 5%. Untuk bangunan tidak permanen dengan masa manfaat 10 tahun, tarif penyusutannya maka 10%. Dan selanjutnya ada dasar penyusutan untuk metode saldo menurun. Kelompok aktiva tetap kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun dan tarif penyusutannya 50%. Kelompok 2 masa manfaatnya 8 tahun dan tarif penyusutannya 25%. Kelompok 3 masa manfaat 16 tahun dan tarif penyusutannya 12,5%. Untuk bukan bangunan kelompok 4, masa manfaatnya 20 tahun dan tarif penyusutannya 10%. Untuk bangunan permanen, masa manfaatnya 20 tahun dan bangunan tidak permanen, masa manfaatnya 10 tahun. Sekian. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari materi yang telah kita bahas sebelumnya. Terdapat dua soal, yaitu yang pertama kita menggunakan metode garis lurus dan yang kedua dengan metode saldo menurun. Soal pertama yaitu sebuah mesin dengan harga 315 juta mulai digunakan untuk operasi perusahaan pada bulan Januari 2011. Masa penggunaan ditaksir selama 8 tahun dan hitunglah penyusutan mesin tersebut dengan metode garis lurus. Penyusutan sama dengan nilai perolehan dikali dasar penyusutan, yaitu 315 juta dikali dengan tarifnya yaitu 12,5%, sama dengan 39.375 juta. Berikut adalah penyusutan dalam 1 tahun. Lalu soal kedua, sebuah kendaraan dengan harga 40 juta mulai digunakan untuk operasi perusahaan pada bulan Januari 2020. Masa penggunaannya ditaksir sebesar 8 tahun, dengan nilai residu sebesar 10 juta. Hitunglah penyusutan mesin tersebut dengan metode saldo menurun.
Cara menghitungnya yaitu kita pertama harus mencari nilai sisa bukunya terlebih dahulu. Cara mencari nilai sisa buku yaitu dengan harga perolehan dikurang dengan nilai residu, yaitu 40 juta dikurang 10 juta sama dengan 30 juta. Lalu setelah itu kita kali tarifnya berdasarkan metode saldo menurun yaitu sebesar 25%. Hasilnya adalah 7.500.000. Itu adalah penyusutan selama 1 tahun. Lalu penyusutan aset tetap menurut perlakuan akuntansi. Aset tetap disusutkan selama masa manfaatnya dan penyusutan adalah alokasi sistematis biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Dan metode yang umum digunakan dalam sistem akuntansi adalah metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahun, metode satuan jam kerja, dan metode satuan hasil produksi. Penyusutan dalam akuntansi mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, dan tujuannya adalah mencerminkan secara akurat nilai aset tetap di laporan keuangan. Penyusutan aset tetap menurut perlakuan pajak. Dalam perpajakan, seringkali ada perbedaan dalam metode dan tarif penyusutan. Pemerintah seringkali mengizinkan metode penyusutan yang lebih cepat dan tarif yang berbeda untuk tujuan perpajakan. Hal ini dapat menghasilkan penyusutan yang lebih besar dalam perpajakan dibandingkan dengan yang ada dalam akuntansi. Dan metode yang diakui oleh pajak adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun saja. Dikarenakan seringkali terdapat perbedaan hasil penyusutan di antara perlakuan akuntansi dan juga perlakuan pajak, maka kita memerlukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara fiskal. Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang diakui secara standar akuntansi yang lazim. Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh wajib pajak yang dihitung dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan. Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi berupa koreksi positif dan juga koreksi negatif. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.